Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Opik di channel Refocus yang udah lama gak upload dikarenakan baru siuman cuy. Oke, kali ini gua akan merekap alur cerita film berjudul The Markyles. Film yang berasal dari Korea Selatan ini menceritakan tentang seorang polisi yang ditugaskan untuk memata-matai seorang mafia narkoba yang ada di dalam penjara. Namun bukannya berhasil dalam misinya, ia malah bergabung menjadi anggota mafia itu. Oke, jangan lupa siapkan dulu udut kopainya cuy. Kita gas. Film ini diawali dengan dua pria yang sedang santuy makan di tepi pantai. Dan dua pria ini bernama Jung Seon dan Go Byung. Selagi asik ngobrol, tiba-tiba Go Byung memanggil bawahannya dan langsung menembak si Jong Pil hingga modar. Dan film pun dimulai. Lalu terlihatlah seorang mafia bernama Mr. Han, yang dimana ia sedang menjemput rekannya yang akan bebas dari penjara. Dan pria itu bernama Hyun Soo. 촌스러워요. Scene lalu berpindah kepada Inspektur Cheon, yang dimana ia sedang berada di markas besar mafia bernama Mr. Ko. Di sini Inspektur Cheon ingin menangkap Mr. Ko, namun ia tidak mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian datanglah Mr. Ho dan Hyun Soo, dan semua ini diawali ketika Mr. Ho dan Hyun Soo di dalam penjara. Di sana terlihat para napi sedang mengadakan pertarungan adu cabok. Melihat hal itu, Hyun Soo jadi tertarik untuk mengikuti pertarungan adu cabok itu. Awalnya ia kewalahan karena lawan yang ia hadapi tubuhnya jangkung badak. Oleh karena itu, Hyun Soo bermain curang dengan cara mengepalkan tangannya dan langsung menampar dengan kepalan. Akibat hal itu, lawannya langsung marah karena Hyun Soo ia telah bermain curang. Lalu terjadilah baku hantam dan kerusuhan di sana. Meskipun Hyun Soo bocil, tapi ia sangat lincah dan jago bela diri. Karena itu ia berhasil mengalahkan para pengikut si gendut itu. Hingga akhirnya datanglah sipir dan menghentikan baku hantam itu. Melihat baku hantam tadi, Mr. Han menjadi tertarik untuk merekrut Hyun Soo menjadi anggotanya karena ia kecil-kecil cabai rawit. Lalu di sini terungkap fakta bahwa Mr. Han adalah seorang penguasa di penjara itu, karena ia telah berhasil membantai banyak para napi yang telah mengusiknya. Bahkan para sipir di sana juga tunduk kepadanya karena ia telah menyogok mereka. Di sana ia juga menjalankan sebuah bisnis rokok yang sangat menguntungkan dengan target penjualan yaitu para napi. Oleh karena itu ia bisa hidup dan makan mewah di sana. Lalu scene maju lagi ketika 13 hari setelah pembebasan Hyun Soo. Di sana terlihat semua kelompok mafia sedang berpesta ngeplay bersama untuk menyambutan anggota baru mereka yang bernama Hyun Soo. Dan kelompok mafia itu dipimpin oleh Mr. Ko. Namun hal itu tidak disukai oleh si Mr. Gi Byung. Dan karena Hyun Soo dengan sikapnya yang tengil membuat Gi Byung semakin kesal dan mengeluarkan pistolnya. Tapi dengan sangat cepat Hyun Soo berhasil membawa pistol itu dan balik menodong. Melihat hal itu, Mr. Ko ngamuk dan langsung nyabok si Gi Byung meskipun ia adalah keponakannya sendiri. Yang membuat Gi Byung sampai menangis kayak bocil yang tidak dikasih uang jajan sama emaknya. Bahkan ia juga diketawai oleh Mr. Han. Lalu kembali lagi ke Mr. Ko yang sedang mengobrol dengan Hyun Soo tentang kisahnya ia bisa bertemu dan direkrut oleh Mr. Han saat di penjara. Lalu Hyun Soo menceritakan bahwa dulu di penjara ada seorang mafia yang bernama Mr. Kim. Dan Mr. Kim ini adalah saingan Mr. Han untuk menjadi penguasa di penjara. Namun Mr. Han mengajak Kim untuk bergabung bisnis rokok dengannya dengan imbalan hasil 50-50. Tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Mr. Kim. Lalu tiba-tiba Mr. Han mendapatkan kabar bahwa bawahannya telah dieksekusi oleh para sipir di sana. Ia pun langsung pergi menemui para sipir yang ternyata benar bawahannya Mr. Han sudah dalam kondisi digantung. Lalu ia langsung menanyakan mengapa mereka bisa mengkhianatinya, karena selama ini ia selalu membayar para sipir itu. Dan ternyata para sipir melakukan hal ini karena telah dibayar dengan sogokan lebih banyak oleh Mr. Kim.
Bahkan mereka juga dibayar untuk menyiksa Mr. Han dan menempatkan ia di ruang isolasi. Setelah kejadian itu, Mr. Kim pun menduduki posisi sebagai penguasa di penjara, menggantikan Mr. Han. Keesokan harinya, Mr. Kim menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mr. Han. Tetapi tindakannya itu berhasil dihadang oleh Hyun Soo yang kebetulan ada di sana. Melihat hal itu, Mr. Han memberinya rokok sepak karena ia telah menolongnya. Di sana Mr. Han juga menanyakan mengapa Hyun Soo ingin menolongnya. Lalu Hyun Soo mengatakan bahwa ia disuruh ibunya untuk selalu melindungi orang-orang yang sedang kesulitan. Kemudian Mr. Han mengatakan bahwa ia telah kalah perang uang suap dengan Mr. Kim. Namun ia merasa heran kenapa Kim masih ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, Hyun Soo pun ingin membantunya dengan membuat sebuah rencana, yang dimana rencana itu Hyun Soo akan merekam Mr. Han yang sedang pesta udut. Dan rekaman itu akan dijadikan sebuah ancaman kepada sipir. Dan mereka akan melaporkannya kepada kejaksaan karena telah ada sebuah bisnis rokok di dalam penjara. Dan tentu saja hal itu akan membuat karir sipir hancur. Dan sipir itu pun langsung ketakutan dan kini memutuskan untuk kembali berpihak kepada Mr. Han. Setelah itu Mr. Han kembali menjadi penguasa di sana. Dan ia pun jadi bisa balas dendam kepada Mr. Kim. Di sana Mr. Kim langsung dieksekusi olehnya dengan cara diguyur air panas sampai membuat kulitnya melepuh. Bahkan Hyun Soo yang melihat hal itu pun tidak sanggup untuk melihatnya. Dan hal itu ia lakukan karena ingin mengetahui tujuan mengapa Mr. Kim ingin membunuhnya. Dan ternyata dalang dari semua itu adalah Mr. Ko, bos dari Mr. Han sendiri. Karena Mr. Ko menganggap Mr. Han adalah ancaman untuk menggeser kekuasaannya sebagai ketua mafia. Jadi gua perjelas di sini Mr. Ko adalah orang nomor 1 di dalam mafia dan Mr. Han orang nomor 2. Sedangkan keponakan Mr. Ko yaitu Gebyong orang nomor 3. Jadi seperti itu cuy. Dan setelah mengetahui semuanya, Mr. Han langsung membunuh Mr. Ko. Setelah 32 hari pembebasan, di sana terlihat Mr. Han sedang bermain bisbol bersama Hyun Soo. Lalu Mr. Ko dan Gebyong sedang memantaunya dari atas. Lalu tiba-tiba bola bisbol itu mengenai kacanya dan masuk ke ruangannya. Melihat hal itu, Mr. Ko mengatakan bahwa ia akan membunuhnya setelah transaksi dengan mafia Rusia yang bernama Gegard selesai. Karena diketahui narkoboy dari sana berkualitas sangat baik. Dan awal dari pihak kepolisian mencurigai Mr. Han dan Mr. Ko adalah mafia narkoboy ketika 3 tahun sebelumnya saat mereka melihat iklan penjualan ikan yang berkedok narkoboy yang telah diluncurkan oleh Mr. Ko. Dan kemudian kepolisian curiga bahwa penjualan ikan itu tidak biasa. Dan ternyata benar para mafia memasukkan barang narkoboy itu di dalam perut ikan. Dan inilah awal ketika Hyun Soo diberikan misi untuk menjadi mata-mata dalam penjara yang disuruh Inspektur Cheon. Awalnya ia menolak karena ia tidak ingin jauh dari ibunya yang sedang sakit gagal ginjal. Tetapi Inspektur Cheon menjanjikan sebuah ginjal untuk operasi ibunya dan akan menjaga ibunya selalu. Mendengar hal itu, ia pun menerima misi itu. Saat mau masuk penjara, Hyun Soo dilatih terlebih dahulu dan ia juga memanipulasi supaya bisa masuk ke dalam penjara, yaitu dengan cara menyelundupkan barang-barang ilegal, dan ia pun ditangkap di sebuah pelabuhan. Hingga akhirnya ia pun bisa menjalankan misinya untuk mencari informasi tentang Mr. Ko dan Mr. Han di dalam penjara. Keesokan harinya Gebyong mengunjungi Mr. Han di penjara, dan ternyata ia sudah bekerja sama dengan Mr. Han untuk membunuh Mr. Ko. Bahkan ia juga menyuruh Gebyong untuk mencari informasi tentang Hyun Soo, yang ternyata Hyun Soo sudah diketahui oleh Gebyong bahwa ia adalah mata-mata dari kepolisian. Di sisi lain, Inspektur Cheon membawa mayat Jung Seon yang tadi di scene awal ditembak Gebyong, dan ia pun kini dinyatakan gagal dalam misinya sebagai mata-mata. Setelah cukup lama Hyun Soo dalam penjara, ia mendapatkan kabar bahwa ibunya tertabrak mobil dan mokad. Hyun Soo yang mengetahui hal itu pun langsung histeris di lapas. Lalu ia meminta izin keluar kepada sipir agar bisa melihat ibunya untuk yang terakhir kali.
Namun sipir itu menolaknya. Setelah itu ia pun juga meminta bantuan kepada Inspektur Cheon untuk mengeluarkannya dari penjara. Tapi ternyata inspektur menolaknya dan tidak bisa memberikan izin Hyun-soo untuk keluar. Dan kini ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis menerima keadaan. Lalu datanglah Mr. Han yang ingin memberikan semangat kepadanya. Namun ia malah dihajar dan dijadikan pelampiasan kesedihan Hyun-soo. Meskipun akhirnya Hyun-soo harus babak belur. Pagi harinya kepala sipir memanggilnya dan mengatakan bahwa Hyun-soo sudah diberikan izin untuk keluar menemui ibunya. Dan ternyata itu dilakukan oleh Mr. Han yang telah menyogok sipir agar Hyun-soo diizinkan keluar untuk melihat ibunya. Bahkan Mr. Han juga sudah membayar semua biaya untuk pemakaman ibunya. Di sana Hyun-soo pun menangis melihat jasad ibunya. Setelah itu ia pun kembali lagi ke lapas dan di sana ia langsung disambut oleh Mr. Han dan semua anggota. Lalu Mr. Han juga menceritakan bahwa ia juga pernah kehilangan orang tuanya ketika umur 12 tahun. Lalu Mr. Han mengajak Hyun-soo untuk bergabung dengannya menjadi mafia setelah keluar dari penjara. Dan di sini Hyun-soo langsung membongkar rahasianya sebagai polisi yang menjalani misi mata-mata. Karena ia telah mempercayai Mr. Han yang telah membantunya untuk menemui jasad ibunya. Lalu scene berpindah lagi ke 127 hari sesudah keluarnya Hyun-soo dari penjara. Di sana Hyun-soo terlihat menemui seorang mafia yang bernama Choi. Dan ia ditugaskan oleh Mr. Han untuk membeli stempel resmi bea cukai darinya. Namun Choi malah menolaknya. Lalu Hyun-soo menuliskan sebuah cek dengan harga tawaran tertinggi. Pada saat mau mengambil cek itu, tiba-tiba Hyun-soo menojos tangannya. Dan terjadilah baku hantam di sana. Tidak lama kemudian datang Mr. Han membawa banyak pasukannya untuk membantu Hyun-soo. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membantai Choi beserta pasukannya. Setelah berhasil, stempel itu pun diberikan kepada Mr. Ko. Hyun-soo pun kini selalu bersama dengan Mr. Han untuk menjalankan misinya sebagai mafia. Dan di misi kali ini mereka berdua akan menemui mafia Rusia di bar. Setelah masuk, Hyun-soo disuruh untuk menunggu di luar. Sedangkan Mr. Han akan menemui mafia yang bernama Gegard itu. Saat Hyun-soo keluar, tiba-tiba rekannya dari polisi menariknya dan memberikan sebuah jam baru untuk menggantikan jam rusaknya. Tidak lama kemudian datanglah Mr. Han. Hyun-soo langsung berpura-pura menghajarnya. Dan ia juga beralasan bahwa si pria itu telah mengintipnya. Saat kembali ke bar, tiba-tiba Mr. Han merasa curiga dengan Hyun-soo karena telah bertemu dengan anggota polisi. Lalu ia menggeledahnya, takutnya ada sebuah pelacak, namun ternyata itu tidak ditemukan. Lalu Mr. Han membawa Hyun-soo ke sebuah gedung kosong. Lalu ia menceritakan bahwa gedung itu adalah awal mulanya ia dikhianati. Bahkan ia juga menceritakan bahwa bosnya Mr. Ko yang selalu ia layani selama 20 tahun malah ingin membunuhnya. Hyun-soo yang mendengar hal itu mengatakan untuk tidak percaya lagi saja kepadanya. Akan tetapi ia akan selalu percaya kepada Mr. Han. Setelah itu Mr. Han memberikan sebuah narkoboy versi baru kepada bosnya. Dan ia juga mempunyai sebuah rencana yang sangat bagus untuk menyelundupkan narkoba itu. Setelah itu terungkap fakta bahwa Mr. Han ingin memperalat Hyun-soo. Sedangkan Hyun-soo tiba-tiba disekap. Yang ternyata pelakunya adalah Inspektur Cheon dari kepolisian. Dan ia baru menyadari bahwa jam yang diberikan rekannya itu adalah sebuah pelacak. Dan Inspektur Cheon sudah mengetahui kalau Hyun-soo telah mengkhianati kepolisian. Lalu Inspektur Cheon meminta informasi tentang transaksi yang akan dilakukan oleh Mr. Han and the gang. Namun Hyun-soo menolaknya. Mendengar itu, Inspektur Cheon langsung memberitahu tentang kematian ibunya yang ternyata dibunuh oleh Mr. Han. Mengetahui yang sebenarnya, Hyun-soo kembali mewek. Karena orang yang ia percaya selama ini ternyata pembunuh ibunya. Dan keesokan harinya ia langsung datang menemui Inspektur Cheon dan memberikan sebuah dokumen
yang berisi informasi tentang transaksi narkoba. Dan tibalah hari di mana transaksi itu dilakukan, yang terlihat Mr. Ko dan pasukannya telah berkumpul di tepi pantai untuk menemui mafia Rusia dengan membawa banyak kotak ikan yang dicurigai berisi narkoba. Tidak lama kemudian datanglah banyak polisi yang dipimpin oleh Cheon yang bersiap untuk menyergap mereka. Ia di sana pepelontongan karena menganggap ia telah berhasil menciduk mereka dengan ada bukti narkoba di kotak ikan itu. Pada saat menggeledah, ternyata kotak itu berisi mainan colai dan tidak ada narkoba sama sekali di sana. Inspektur Cheon pun kecewa, bahkan ia juga ditertawai oleh semua mafia di sana karena tidak ada barang bukti. Dan ternyata transaksi itu dilakukan oleh Hyun-soo yang sedang berada di dalam perahu untuk menunggu garam yang sudah dimasukkan narkoba itu larut dan naik ke permukaan laut. Setelah Hyun-soo melihat narkoba itu asli, ia pun menelpon Mr. Han dan transaksi itu pun berhasil. Lalu mereka pun pasti ngeplay bersama lagi. Namun ternyata hari itu Mr. Han dan Gebyong merencanakan untuk membunuh Mr. Ko. Dan Mr. Ko pun langsung ditembak kepalanya dan modar. Setelah kejadian itu, Hyun-soo menyuruh Mr. Han untuk menembak lengannya. Hal itu ia lakukan untuk memanipulasi Inspektur Cheon bahwa ia telah tertembak saat kejadian transaksi itu. Kemudian Hyun-soo pun dirawat di rumah sakit polisi. Keesokan harinya terlihat Mr. Han dan anggota sedang merayakan keberhasilan mereka. Lalu Hyun-soo menelponnya dan mengatakan bahwa ia telah disekap oleh polisi karena ada seorang anggota Mr. Han yang mengetahui identitasnya lalu melaporkannya ke polisi. Mendengar hal itu, Mr. Han langsung mencurigai Gebyong sebagai pelakunya karena dari awal ia sudah tidak menyukai Hyun-soo. Lalu Hyun-soo menyuruh Mr. Han untuk mengumpulkan narkobanya di gudang kosong yang dulu mereka jumpai untuk menebus kebebasan Hyun-soo. Dan ternyata itu adalah rencana Inspektur Cheon untuk menciduk Mr. Han. Dan ia juga merencanakan untuk menyergapnya di gudang kosong itu. Pada malam harinya, Gebyong dipanggil Mr. Han untuk datang ke ruangannya. Dan tanpa banyak bacot, ia pun langsung dihajar sampai modar karena dicurigai telah mengkhianatinya. Setelah itu, Mr. Han pergi menemui Hyun-soo di gudang itu. Dan ia juga menyimpan narkoba itu di dalam mobilnya. Saat sampai di sana, terlihat Inspektur Cheon sedang mengawasinya. Lalu Hyun-soo menanyakan tentang kematian ibunya kepada Mr. Han. Dan di sini Mr. Han pun mengakuinya dan ia juga langsung menodongkan pistolnya. Namun ternyata Mr. Han terlihat tidak tega untuk menembak Hyun-soo setelah semua yang ia lewati bersama ketika di penjara. Lalu Hyun-soo mengatakan bahwa polisi sudah mengepungnya. Mr. Han pun langsung menembaki polisi-polisi itu dan membiarkan Hyun-soo. Lalu Hyun-soo meminta pistol dari rekannya jika ia ingin tetap hidup. Karena Mr. Han bukan orang sembarangan dan hanya Hyun-soo saja yang bisa menanganinya. Tiba-tiba muncullah Mr. Han yang langsung menembak kepala rekannya Hyun-soo. Lalu Hyun-soo menyuruh Mr. Han untuk segera membunuhnya. Kalau tidak maka ia yang akan mati. Namun Mr. Han masih merasa kasihan dan ia juga hanya menembak telinganya Hyun-soo. Lalu Mr. Han langsung pergi dari sana sambil menangis dan mengenang masa-masa indah saat bersama Hyun-soo. Tapi tiba-tiba ia ditabrak oleh Inspektur Cheon sampai ia sekarat. Lalu Cheon mengambil kunci mobilnya untuk mengambil narkoba itu. Tidak lama kemudian Hyun-soo datang lagi dan ia langsung menembak Inspektur Cheon sampai modar. Lalu pistol itu ia berikan kepada tangannya Mr. Han sebagai penghilang sidik jari. Kemudian ia menutup mulut dan hidung Mr. Han sampai mati. Lalu di akhir film terlihat Hyun-soo hulang-hulang untuk memutuskan kehidupan ke depannya, mau menjadi gangster atau polisi. Dan film pun selesai. Lalu kita ambil kesimpulan mengapa ia membunuh Inspektur Cheon. Karena Cheon terlalu memikirkan diri sendiri hanya untuk sebuah jabatan dan menciduk mafia narkoba, tanpa ia pikir perasaan Hyun-soo ketika kehilangan ibunya. Padahal Inspektur Cheon sudah berjanji akan menjaganya. Dan juga ketika ia tidak diberi izin Inspektur Cheon untuk melihat jasad ibunya. Dan kenapa Hyun-soo membunuh Mr. Han? Ya yang pastinya karena telah membunuh ibunya. Dah lah gitu aja.